Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Bot pada Jual Beli di Flash Sale Shopee, Studi Kasus pada Flash Sale Shopee 11 tanggal 11 November 2020. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Cindy Elpina, NIM 121011931113, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 4C. Jadi pada presentasi ini saya akan menyampaikan 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Baiklah, langsung saja pada bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam menyusun proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang selanjutnya akan peneliti jabarkan. Baiklah, jual beli merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Di masa modern ini, di mana teknologi sudah semakin maju dan berkembang, jual beli tidak hanya terbatas pada jual beli secara langsung atau tatap muka, melainkan juga secara tidak langsung atau yang biasa disebut dengan jual beli online. Transaksi atau jual beli online ini, menurut data dari Bank Indonesia, jumlahnya selalu naik dari tahun ke tahun. Misalnya pada Agustus 2018, jumlah transaksi mencapai 40 juta transaksi. Kemudian pada Agustus 2019 naik menjadi 80 juta transaksi dan kembali naik pada Agustus 2020 yang mencapai 140 juta transaksi. Tren jual beli ini semakin marak lantaran jual beli online dianggap lebih mudah dan efisien daripada jual beli secara langsung. Salah satu e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia ialah Shopee. Menurut data dari iPrice menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga 2020, jumlah pengunjung di Shopee ini menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 96 juta kunjungan. Alasan mengapa e-commerce ini paling banyak dikunjungi ialah lantaran iklan dan promosi yang gencar dilakukan oleh pihak tersebut, seperti misalkan promo cashback, promo gratis ongkir, dan juga flash sale. Flash sale atau diskon cepat sendiri banyak disukai oleh penggemar di Indonesia oleh pengguna di Indonesia lantaran promo yang ditawarkan cukup menarik. Seperti misalkan pada Flash sale Shopee 11 2020 kemarin, harga iPhone XR yang awalnya jutaan turun menjadi 111.000 saja di flash sale ini. Namun sayangnya, pada penyelenggaraan flash sale seringkali ditemui berbagai masalah, seperti misalkan barang yang gagal di check out, transaksi yang seringkali error, dan yang baru-baru ini banyak dibicarakan di Twitter maupun di media lokal ialah seorang oknum yang menggunakan bot dalam mengikuti event flash sale. Bot sendiri merupakan suatu perangkat lunak yang dirancang sedemikian khusus untuk otomatisasi dalam proses pembelian barang seperti misalkan di flash sale. Dari pihak Shopee sendiri mengatakan bahwa penggunaan bot ini merupakan suatu yang ilegal dan dilarang. Dari kacamata Islam sendiri, ini melanggar prinsip kejujuran dan juga keadilan. Atas dasar kesenjangan inilah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini meliputi 1. Bagaimana pelaksanaan dan praktik penggunaan bot pada event flash sale Shopee 11 tanggal 11 November 2020. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan bot pada event flash sale Shopee 11 tanggal 11 November 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan praktik penggunaan bot pada event flash sale Shopee 11 tanggal 11 November 2020. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan bot pada event flash sale Shopee 11 tanggal 11 November 2020. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis meliputi yang pertama, manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga wawasan terhadap jual beli kontemporer, seperti misalkan jual beli di flash sale. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian di masa mendatang. Selanjutnya, manfaat secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pola pikir dan juga sikap berpikir kritis peneliti terhadap masalah-masalah kontemporer.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas terkait tentang penggunaan bot pada flash sale menurut tinjauan hukum Islam. Baiklah, itu tadi bab 1 pendahuluan. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa subbab di dalamnya. Yang pertama, konsep teoritis, yang kedua penelitian terdahulu, dan yang ketiga penegasan istilah. Dalam konsep teoritis ini peneliti memasukkan beberapa konsep. Yang pertama konsep jual beli, yang kedua konsep buy as-salam pada e-commerce, dan yang ketiga flash sale. Untuk penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan terkait jual beli online ini. Seperti misalkan penelitian oleh Diah Syifaul dan juga Munir Salim yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online yang menghasilkan temuan bahwa dalam jual beli online ini rukun dan syarat sudah dipenuhi. Selanjutnya penelitian mengenai jual beli di Shopee pernah dilakukan oleh Fitrianti yang menghasilkan temuan bahwa sah tidaknya jual beli ini tergantung dari informasi yang diberikan, apakah informasi ini benar atau tidak. Selanjutnya, penelitian mengenai flash sale pernah dilakukan oleh Ahmad Muflik Arfani. Penelitian meliputi promosi flash sale menurut hukum perjanjian syariah yang menemukan hasil bahwa rukun dan syarat ini sudah dipenuhi. Akan tetapi beberapa hal dalam flash sale ini tidak memenuhi itikat baik dan juga kejujuran oleh pelaku usaha. Penelitian terkait kecurangan dalam flash sale juga pernah dilakukan oleh Nur Fadila yang menghasilkan temuan bahwa dalam jual beli dalam flash sale di Tokopedia ini rukun dan syarat sudah dipenuhi, akan tetapi terdapat kecurangan oleh pihak nakama. Selanjutnya ialah penegasan istilah. Penegasan istilah digunakan untuk menjelaskan kembali istilah-istilah yang perlu untuk dijabarkan, seperti misalkan penegasan istilah jual beli, penegasan istilah hukum Islam, penegasan istilah buy as-salam, penegasan istilah e-commerce, penegasan istilah bot, dan penegasan istilah flash sale. Beralih ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kejadian sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat guna mencari data-data dan fakta yang digunakan sebagai sumber primer. Yang kedua, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang ditunjukkan terhadap bagaimana realitas dan idealitas yang ada di masyarakat. Selanjutnya, lokasi penelitian. Tidak terdapat lokasi fisik pada penelitian ini dikarenakan seluruh kegiatan penelitian mulai dari observasi dan wawancara dilakukan secara virtual, dan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini juga terpencar di berbagai daerah. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi data yang didapatkan dari observasi dan wawancara, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan artikel online. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya, pemeriksaan validitas data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang didapat sebelumnya. Selanjutnya ialah analisis data. Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis di mana peneliti menguraikan hasil penelitian. Baiklah, itu tadi presentasi saya mengenai proposal penelitian ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.